Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam pembelajaran kita kali ini dengan tema keragaman alam Indonesia. Selamat berjumpa kembali dan belajar bersama. A. Keragaman alam Indonesia. Manusia sangat tergantung kepada kondisi alam lingkungan tempat tinggal. Kalian dapat membandingkan bagaimana kehidupan manusia di daerah dataran rendah. Untuk memperkuat kemampuan kalian, identifikasilah perbedaan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian. 1. Bagaimana proses geografi memengaruhi keragaman alam Indonesia? Bisa kalian lihat gambar ini, yang ada di sini adalah aktivitas manusia karena dipengaruhi oleh faktor geografis mereka dalam mencari kehidupan ekonominya. Pertama adalah gambar petani memegang sawah, lalu petani menanam padi, dan kemudian nelayan yang mencari kehidupan di tepi pantai. 1. Bagaimana proses geografi memengaruhi keragaman alam Indonesia? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.932,37 km persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Letak dan luas. Perhatikan peta letak geografis Indonesia di samping ini. Di manakah letak Indonesia berdasarkan letak benua dan lautan? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan kenyataan di permukaan bumi, berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta berikut. Kedua tanda tersebut merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah sebuah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Tugas individu. Perhatikan, terdapat tugas individu untuk Anda. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi perbedaan waktu? Ketika kalian menghubungi teman yang di tempat yang berbeda, misalnya di Aceh, Bali, dan Papua, maka akan menemukan perbedaan waktu. Saat di Aceh pukul 6, di Bali pukul 7, dan Papua pukul 8. Bagaimana perbedaan antara waktu di antara letak geologis. Apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat gunung api? Apakah dari tempat tinggalmu dapat melihat gunung api? Dari mana kamu dapat melihat gunung api? Perlu waktu berapa lama kamu dapat melihat gunung api? Sebagai misalnya Indonesia memiliki gunung api. Teman-temanmu yang kesulitan melihat gunung api secara langsung adalah teman-temanmu yang berada di Kalimantan. Selain itu, relatif
perbedaan gunung api ini sangat berhubungan dengan letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. B. Cuaca dan iklim. Kalian tentu sering membincangkan tentang musim dan hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Masyarakat memiliki kebiasaan di musim hujan dan musim kemarau, baik berhubungan dengan mata pencaharian dan kesenangan atau hobi. Kalian juga sering memperhatikan perakiraan cuaca untuk merancang kegiatan harian. Cuaca dan iklim inilah bagian penting yang mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia.